Yanfa'ana bi'ulumihim fid dharain wa biniyatina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah lihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 15 bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain tujuan kita selain mendapat ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita, Qabasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh As-Sabuni di halaman 44. Qala al-mu'allif zajarun wa tawbihun. Ayat berikutnya adalah zajarun wa taubih. Artinya zajarun wa taubih, kecaman, larangan dan sekaligus kecaman. Summa tataba'atil ayatul karimatu. Kemudian ayat suci Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mulia melanjutkan kecaman, celaan. Tataba'atil ayatu tuwabbihu wa tuqarri'u, ya, mengkecam, mencela. Ulaikal ladzina ta'amaru 'alal yahudi. Mereka orang-orang munafik kemarin, orang-orang munafik yang ta'amaru 'alal yahud. Mereka orang-orang munafik yang berbuat kejahatan terhadap orang Yahudi, padahal orang Yahudi, agama Yahudi yang tidak beragama Islam dilarang berbuat jahat kepada mereka walaupun tidak sama agama dengan kita. Mereka berbuat jahat munafik pada Yahudi, panasabu atuhmata ilaih. Mereka berbuat jahat munafik itu menisbatkan tuduhan, ya, menisbatkan tuduhan, menyandarkan tuduhan kepada Yahudi, padahal Yahudi tidak salah, padahal Yahudi tidak mencuri. Mereka menuduh Yahudi yang mencuri, padahal mereka itu sendiri yang mencuri. Dipaan an sahibihim, kena membela temannya yang mencuri gitu. Akhirnya curian itu dituduhkan kepada Yahudi, kena membela teman. Wa dzakarat, dan ayat menyebut madabbaruhu, apa yang mereka rencanakan, fil khofa, dalam kesunyian, artinya nggak ada yang tahu. Mereka merencanakan syahadati zur. Mereka merencanakan tuduhan pada Yahudi dengan kesaksian yang palsu, wal kadzib wal buhtan, dan kedustaan.
Mereka menuduh Yahudi yang mencuri ya baju perang itu, padahal mereka yang mencuri dengan kesaksian yang bohong. Apa itu kesaksian? Bahwa baju curian itu mereka titip di rumah orang Yahudi, sehingga nanti orang-orang yang memiliki baju itu nanti menuduh Yahudilah yang mencuri. Wallahu alimun bihim wa bi ahwalihim. Allah Maha mengetahui kepada mereka yang mencuri ya, dan teman-teman tuh yang menuduh Yahudi mencuri. Wa bi ahwalihim, Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Faqala jallat azamatuh, Allah berfirman yang tadi dikatakan ayat yang berikutnya adalah apa? Mengecam perbuatan mereka. Apa kata Allah? Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nas. Mereka apa? Yastakhfun, bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Padahal Allah Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan. Wa huwa ma'hum, Allah beserta mereka. Iz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka itu yubayyitun, mereka itu merencanakan ma la yarda minal qaul, ucapan yang Allah tidak senang, yaitu apa? Nuduh Yahudi yang mencuri. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka orang munafik itu lakukan. Nah, ini tafsir yastakhfuna minan nas, tafsirnya yastatiruna minan nas. Mereka yastatiruna minan nas, bersembunyi. Mereka bersembunyi dari orang, khaufan wa khayaan gitu. Karena takut dan malu sama orang, tetapi tidak takut dan malu sama Allah. Wa huwa ahaqqu, padahal Allah itu yang patut yang wajib kamu maluin. Wa ayyukhafa yuqabuh, dan Allah lah yang sepatutnya ditakuti siksaannya, bukan kepada manusia itu. Li'annahu jalla wa ala la yaghibu anhu syai'un min umurihim wa la yaput, karena Allah Ta'ala tidaklah yaghib anhu, tidaklah Allah ghaib, tidaklah Allah ghaib terhadap apa itu, tidaklah Allah tersembunyi sedikit pun daripada perkara mereka. Wala yaput, dan Allah tidak meninggalkan mereka. Allah Ta'ala tahu. Summa ja'a daurul wa'id wa tahdid liulaikal munafiqina ala makrihim wa ta'amulihim. Nah, kemudian ayat berikut datang. Ayat berikut datang menerangkan tentang al-wa'id wa tahdid, ancaman terhadap mereka orang-orang munafik yang merencanakan itu nipu daya, artinya menisbatkan tuduhan pencurian kepada Yahudi, padahal teman mereka sendiri yang mencuri. Apa kecaman Allah itu? Apa ancaman Allah itu? Ha antum haula'i jadaltum haula'i ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Ha antum, kamulah gitu. Kata Allah, kamulah wahai munafik, jadaltum anhum fil hayatid dunya. Jadaltum anhum fil hayatid dunya. Apa itu jadaltum anhum fil hayatid dunya? Kamulah apa itu jadal, membuat tipu daya di mana, di kehidupan dunia ini. Famayujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Famayujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat tuh diancam oleh Allah. Am yakunu alaihim wakila. Apakah nanti di hari kiamat ada yang membela mereka? Nah, ini ancaman.
yang datang dari Allah. Innahu lawa'idun, sungguhnya ini adalah ancaman. Tahtazzu lahul qulubu, ya seharusnya hati yang mendengar ancaman Allah ini seharusnya takut, ya. Tahtazzu, takut. Wa ka'annal ayat takut, seakan-akan ayat ini berkata linafrid, ya, atau lanafrid anna haula'i intasaru bidifa an sahibin fid dunya. Ayat ini seakan-akan mengatakan seandainya yang mereka rencanakan itu berhasil gitu. Seandainya apa yang mereka rencanakan itu berhasil, ya. Artinya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Wa ghurru bil hakim, sehingga mereka menipu hakim. Nah, di sini maksudnya hakim Rasulullah. Seandainya mereka berhasil, ya Rasulullah membenarkan mereka, ya menghukum Yahudi, padahal Yahudinya enggak mencuri. Seandainya lah, ya, seandainya mereka berhasil, rencana mereka berhasil, yang dihukum oleh Nabi Yahudi, ya, padahal kan Yahudi enggak mencuri. Seandainya wa gharru bil hakim, sehingga mereka bisa menipu hakim. Allazi yahkumu bil zahir, yang namanya hakim kan menetapkan hukuman, memvonis dengan hukum yang zahir. Karena hukum zahir itu yang mereka lakukan apa itu tadi, ya, baju perang itu ada di rumah Yahudi, ya, gini. Seandainya nih mereka dapat menipu hakim, ya. Famadza yakunu saniyuhum yaumil qiyamah. Bagaimana nanti di hari kiamat saat, ya, di hadapan ahkamul hakimin, gitu, ya. Famadza yakunu saniyuhum yaumil qiyamah baina yaday ahkamil hakimin alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang maha mengetahui, ya, yang sir wa akhfa, walaupun disembunyikan Allah Ta'ala tahu. Seandainya mereka di dunia berhasil dengan tujuan mereka, bagaimana nanti dia menghadap Allah ahkamul hakimin. Nah, ini kan ancaman, ya. Jadi sampai jumpa di pengadilan akhirat. Nah, ini kan mereka itu di sini berhasil itu, ya. Nah, tetapi nanti sampai jumpa di pengadilan akhirat. Wa may yatawakkal anhum liyunjiyahum wa yukhallisu min adzabillah. Wa man ladzi yatawakkal, seandainya nanti sudah mereka berhasil. Nah, siapa nanti yang bisa menolong gitu? Kalau di dunia kan penolong-penolong mereka banyak gitu. Seandainya berhasil, apakah nanti bisa ditolongin di hari kiamat di hadapan Allah, gitu, ya? Nah, sehingga mereka terbebas gitu dari siksa Allah. Wa qad syahidu fid dunya kadziban wa muhtanan hatta yuqiul bari wa yukhallisul mujrim. Di dunia mereka bersaksi dengan saksi yang palsu, sehingga, ya, menuduh seorang yang tidak bersalah dituduh bersalah, sedangkan yang bersalah bebas di dunia. Nah, itu di dunia. Namun nanti di akhirat mereka nggak akan luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, itulah tadi judul yang pertama, yaitu zajarun wa taubih, yang terdapat dalam ayat yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Nah, kemudian tadi dilanjutkan dengan ayat berikut, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Kita lanjut dengan ayat berikutnya. Ini judulnya taujihun wa irsyad. Taujihun wa irsyad. Jadi Allah Ta'ala masih berikan kesempatan gitu bagi hamba-hambanya yang dosa di dunia, masih diberikan kesempatan
sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Summa talat hal ayatul karimah tad'u ila taubati wal istighfari minadz-dzam alladzir takabu. Ayat berikut tad'u ya, mengajak mereka yang bersalah. Masih ada kesempatan taubat, minta ampun dari dosa yang mereka lakukan, ya. Masih ada kesempatan. Nah, kalau nanti nyawa sudah ada di tenggorokan, mau istighfar mau taubat udah nggak bisa, ya. Istighfar dan taubatnya kaum mukmin udah kagak diterima, imannya orang kafir sudah tidak diterima. Nah, itu kalau sudah sampai di hulkum, ya. Ya sudah, roh sudah sampai di mana? Di falaula idza balaghatil hulkum, ya. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu ya sudah lihat apa yang Allah sediain di akhirat, baru beriman, baru minta ampun. Wah, udah nggak bisa. Nah, ini mumpung masih kesempatan masih ada, Allah anjurin bagi mereka yang merasa bersalah. Ayat berikutnya nganjurin taubat istighfar bagi mereka yang berdosa. Wa tubayyinu akibata man fa'ala jurman, ya. Dan Allah menerangkan melalui ayat berikut tentang akibat buruk man fa'ala jurman, yang melakukan kejahatan, ya, keburukan. Sumat tahama bihi wairahu. Mereka melakukan keburukan, kejahatan, kemudian menuduh kepada orang lain tuh yang tidak melakukan keburukan. Liwaqi'ahu fil ma'atibi wal mahalik. Tujuannya tidak lain supaya orang lain lah tuh yang dihukum, padahal mereka yang bersalah di dunia. Itu diantara kejahatan yang dilakukan. Nah, ini seandainya mereka tobat masih diterima oleh Allah. Allah berfirman, wa may ya'mal su'an. Nah, ini secara umum, bukan hanya itu aja. Siapa saja yang di dunia ini melakukan keburukan, kezoliman, kejahatan kepada orang lain, au yazlim nafsahu, atau orang menzolimi dirinya sendiri, gitu, ya. Setiap orang yang berbuat jahat berarti menzolimi diri sendiri, bukan hanya menzolimi orang yang dizolimi, dia itu menzolimi dirinya sendiri, karena akibat buruk dari perbuatan itu akan menimpa dirinya sendiri, seakan-akan dia menzolimi diri sendiri. Summa yastaghfirillah, kemudian diminta ampun sama Allah, yajidillah ghafurur rahima. Nah, ini jawab daripada man, ya. Ya, man itu kan ismu syartin, ya. Tajzimu fi'la ini menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama fi'il syarat, yaitu mayya'mal, gitu. Nah, kemudian fi'il kedua yang dijazamkan adalah jawab syarat. Nah, ini jawab syarat yajid, asalnya yajid. Alamatu jazmihi sukun, mayya'mal yajid, ya. Man ya'mal, ya. Nah, kena di sini ada abis dal sukun ketemu alif, sedangkan alif pun sukun, jadi sukun sama sukun nggak bisa dibaca, gitu. Maka dal yang harusnya sukun dikasrohkan. Nah, itu untuk litakhallus namanya minal tiqa'i sakinain, agar supaya tidak ketemu dua sukun. Jadi dibaca yajidillah, asalnya yajid Allah, itu kan susah dibaca itu, ya. Niscaya, ini jawaban, siapa yang berbuat burukan atau menzolimi dirinya sendiri, ya, kemudian dia istighfar, minta ampun, taubat sama Allah, niscaya itu jawabnya, atau maka dia akan mendapati Allah ghafurun rahimah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, tapi istighfarnya benar-benar, taubatnya benar-benar. Kan taubat itu syaratnya ada 3. Yang pertama menghentikan, ya, jangan terus-menerus. Yang keduanya menyesal terhadap yang sudah. Nah, kemudian
berjanji, bertekad tidak mengulangi. Nah, itu baru dikatakan taubat nasuha. Wa may yaksib khati'atan au isman, wa may yaksib khati'an, siapa yang melakukan keburukan, kesalahan, dosa, summa yarmi bihi bari'an, kemudian dia menuduh kepada orang yang bersih gitu. Padahal yang melakukan dia nuduh kepada orang yang tidak melakukan keburukan itu. Faqadih tamala. Nah, kalau ini dua nih. Pertama dosa, yang kedua bohong. Nah, kan dua itu. Nuduh orang yang enggak bersalah padahal dia yang bersalah, ya. Berarti dua nih. Tamala, maka dia telah melakukan buhtanan, dusta. Nah, kan nuduh orang berarti dia tahu nuduh orang kan dusta, padahal yang dilakukan dia sendiri. Yang kedua dosa mubina. Wa takhtimu hadhil ayat, kemudian ayat ini mengakhiri itu, ya. Al-bayyinat al-qissata, kisah ini diakhiri oleh ayat dengan tazkiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini mengakhiri kisahnya dengan menyebut ya tazkir Rasul, ya, memperingati Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW. Allah ini ngingetin Nabi Muhammad SAW. Di akhir kisah ini Allah mengingetin Rasul Nabi Muhammad SAW bi fadlillahil azim. Nah, tadi kan ngingetin Rasul. Seandainya Allah Ta'ala nggak ngingetin, niscaya Nabi Muhammad akan membenarkan tuduhan mereka bahwa yang mencuri Yahudi, padahal kan yang mencuri mereka. Haitsu nabaha, nah, di mana ayat akhir ini Allah memperingatkan Nabi ila ta'amuri ulaika dzalamatil khawanah, ya. Ayat memperingatin Nabi kepada mereka yang ta'amaro, ya. Ada di nabaha ila ta'amur atau tipu daya. Allah ngasih tahu memperingati Nabi akan tipu daya mereka, orang-orang yang zalim dan khianat. Alladzina aradu ayyudallilu rasul. Mereka ingin nipu Rasul gitu kan, supaya Nabi memenangkan mereka menuduh Yahudi, kan artinya mereka ingin menipu Nabi Muhammad SAW. Nabi kan ngelihat, hakim melihat yang zahir, kena berhubung barang curian ada di tempatnya Yahudi, ya itu. Namun Allah Ta'ala kasih tahu. Kata Allah Ta'ala, ya di sini ayyudallilu, mereka ingin nipu Rasul bi syahadatihimul kadhiba, dengan kesaksian palsu. Apa itu kesaksian palsu? Itu tadi barang curian ditaruh di rumah Yahudi, ya. Liyahkuma dzalikal muslimal muzayyab, ya, alal yahudi, liyahkuma li, agar supaya Nabi sebagai hakim memenangkan. Yahkumu li, ada yahkumu ala gitu, ya. Kalau yahkumu li dzalikal muslim, supaya Nabi memenangkan perkaranya orang muslim yang munafik gitu. Muzayyab arti muslim yang munafik, memenangkan mereka, mengalahkan menuduh Allah. Nah, kalau muslim ya liyahkum, kalau Yahudi Allah gitu, ya. Ya supaya Nabi kita memenangkan muslim dan menyalahkan Yahudi, ya, ala Yahudi. Itu tujuan mereka. Namun Allah Ta'ala gagalkan. Allah gagalkan rencana mereka itu. Nah, itu di dalam firman-Nya, walaula fadlullahi, kalau seandainya bukan kalau seandainya bukan lantaran karunia Allah, rahmat Allah, lahammat ta'ifatun minhum ayudilluk, mereka ingin menipu engkau, gitu, ya. Wa ma yudilluna illa anfusahum, padahal sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri, ya. Wa ma yadurrunaka min syai', ya. Kamu tidak akan bisa tuh, kamu wahai Muhammad tidak akan bisa ditipu, karena Allah ya Ta'ala yang ngasih tahu. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka, Allah turunkan kepada kamu Al-Qur'an
ilmu, wa 'allamaka dan Allah mengajarkan kamu wahai Muhammad malam takun ta'lam yang kamu tidak tahu. Nah ini kan Allah ngajarin apa yang kamu tidak tahu. Ya. Wa kana fadlu 'alaika 'azima dan karunia Allah pada kamu sangat besar. Ya laha min kisah. Nah, ya ada ya laha min kisah, alangkah indah gitu ya. Alangkah indahnya kisah ini yang kesimpulannya adalah tuqarrirul adalata. Ya. Kisah ini tuqarrirul adalah artinya apa? Menguatkan al-adalah, keadilan bi ajla suwariha dengan bentuk yang sangat jelas wa adak tafasiliha ya, dengan ya rincian yang sangat halus litakuna darsan. Nah ini kisah ini bukan hanya sekedar kisah kita baca kemudian kita dengar, tetapi tujuannya adalah untuk pelajaran gitu ya. Untuk ibrah lil basyariyati madal hayah, pelajaran bagi generasi ya selama hidup di dunia ini. Generasi-generasi berikutnya yang hidup di dunia ini jadikan kisah, jadikan pelajaran. Nah, fi aqabi qissatil yahudi ya, setelah selesai ayat menceritakan kisah Yahudi tadi itu yang dituduh, kemudian Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala bela Yahudi melalui Rasulullah SAW. La tazalu suratun nisa tutali'una fi ayatihal bayinat bi asmal idzat. Terus masih berlanjut suratun nisa tutali'una fi ayatihal bayinat bi asmal idzat dengan nasihat-nasihat. Ajal lidzakariyatil ajimah al-ajibah. Terus berlanjut surat An-Nisa ya menerangkan tentang az-zakariyat al-ajibah ya, kisah-kisah yang luar biasa. Alati tanawalat hadis surah yang tercantum dalam surat ini. Apa itu? Baba'da an zakara ta'ala fil ayatis sabiqah qissata Tu'mah bin Ubairik tadi. Setelah ayat menceritakan tentang kisah seorang munafik tadi yang namanya Tu'mah bin Ubairik yang mencuri tadi itu. Hadisatu syariqah, mencuri, alati tahama, kemudian dia nuduh pencurian yang dilakukan dia tuduhkan kepada Yahudi yang bari ya, yang tidak bersalah. Kemudian tadi Allah adanat ulaikal munafikina, kemudian Allah Ta'ala melalui ayat ini mengecam mereka tuh orang-orang munafik tuh, yaitu teman-teman Tu'mah itu orang munafik ya. Apa itu tadi tuh nuduh Yahudi min qaumi Tu'mah, kaumnya Tu'mah, padahal Tu'mah yang curi, kaumnya belain. Ladzina ja'u ila rasul, mereka datang ke Rasul, yudafi'una an sahibihim, membela temannya, padahal mereka temannya Tu'mah itu batil. Yattahimuna rajulan min ghairil muslimin bisariqah, mereka menuduh seorang yang tidak beragama Islam, kata Yahudi itulah yang mencuri. Liyubarri'u sahata sahibihim, agar supaya temannya yang namanya Tu'mah itu bebas gitu dari tuduhan pencurian. Setelahnya itu maka zakaratis suratu huna titimmatil haditha, maka surat An-Nisa yang mulia ini mengakhiri ya, kisah tadi dengan menyebut apa? Yaitu faqad hakama Rasulullah biqat'i yadi zalikal muslimul muzayyab. Maka Allah perintah Nabi untuk memotong tangan, kan orang mencuri itu hukumannya potong tangan. Si Tu'mah itu ya, yang tadi kan Tu'mah itu muslim munafik, dialah yang dihukum potong tangan. Biqat'i yadi zalikal muslim, memotong tangan si muslim yang muzayyab tuh. Artinya muslim yang apa? Muslim yang apa muzayyab artinya muslim yang palsu. Muslim palsu. Karena kalau dia benar-benar muslim, dia nggak mungkin nuduh orang mencuri padahal dia yang mencuri.
allazi saraqad dar'a, yang telah mencuri baju perang. Ya, summa khobahu, jadi balik lagi summa khobahu, kemudian ya dia simpan atau dia titip hasil curian itu di rumah Yahudi, supaya nanti orang nuduh Yahudilah yang mencuri. Kalau seandainya nanti yang punya baju perang itu cari bajunya hilang, adanya di rumah Tuma, nanti tuduhan pada Yahudi tadi. Sumalaman kasyafa amruhu, kemudian setelah ya perkara ini terbongkar gitu ya, tanassala min tilkal jarimah, ya terbongkar daripada kejahatan itu. Wattahama bisariqatil yahudil bari, mereka menuduh kepada Yahudi yang tidak salah. Balik lagi nih ya, jaa qaumuhu minal munafikin, datanglah ya kawan-kawannya Tu'mah ini orang munafik, liyashhadu zuran wa buhtanan, ya menyaksikan menyaksikan tuduhan itu kepada Yahudi dengan saksi-saksi yang palsu. Bisolahi dzalikal munafis sarik, membela munafik yang mencuri itu. Wayul siku jarimata sariqo bil Yahudi, mereka menuduh ya kejahatan pencurian itu kepada Yahudi. Allazi wujida fi baitihi dir usila, yang mana di rumah Yahudilah yang didapati baju perang yang dicuri itu. Wayul siku jarimata sariqo bil Yahudi. Walakin Allah azza wa jalla, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala azhara rasulahu alal haqiqah, akan tetapi Allah ta'ala menampakkan kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ya, ittala'ahu ala sarik, Allah ta'ala ngasih tahu kepada Nabi Muhammad siapa sesungguhnya pencuri itu. Wa kasyafa khabi'atal munafikin, dan Allah membuka apa yang dirahasiakan oleh orang munafik tadi. Alladzina jadalu bil batil an sahibihim, yang mana mereka membela kebatilan untuk temannya yang mencuri itu ya. Nah, walakin kana min titimatitil kal kisah, akan tetapi akhir daripada kisah itu adalah Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Muhammad ya memotong tangannya si Tu'mah yang memang benar-benar mencuri. Wa balaghul khabar harab, ya wa balaghul khabaru haraba ila Makkah. Balaghul khabar, akhirnya si Tu'mah ini lari ke Mekah ya. Wartadda anil Islam, akhirnya mereka itu murtad ya. Tu'mahnya ini lari ke Mekah, pada waktu itu kan belum Fathu Makkah ya. Mereka pulang ke Mekah sama teman-temannya orang-orang musyrik ya. Akhirnya mereka itu ya apa itu tadi terlepas dari hukuman. Wartadda anil Islam fa bainama huwa dzalik, pada bainama huwa dzata yaumin yatasawwaru haitan liyasriqa ahlahu fi dhillil lail idh waqa'a minal khaiti paduqqat unuquhu. Nah ya, apa yang terjadi? Walaupun dia itu selamat melarikan diri ini Tu'mah, jadi belum sempat tangannya dipotong oleh Nabi, mereka melarikan si Tu'mah ini yang mencuri, melarikan diri ke Mekah gitu. Maksudnya supaya nggak dipotong tangan. Apa yang terjadi? Pabainama huwa dzata yauman, pada suatu hari ini Tu'mah ya, dzata yaumin yatasawwaru haitan. Nah ini emang udah profesinya mencuri nih. Jadi bukan sekali dua kali nih. Ini udah selamat dia ya, melarikan diri ya. Karena kan kalau tangannya belum masih bisa mencuri nih. Yatasawwaru haitan, dia sedang yatasawwar haitan, ingin naik ke pagar orang, ingin mencuri lagi gitu kan. Pencuri naik pagar, saat dia mau menaiki
haiton, pagar rumah orang, ingin mencuri kembali fi dhalamil lail, di gelap, di malam yang gelap itu. Iz waqa'a minal haiti, nah maka dia jatuh ya. Jatuh dari pagar itu, dari tembok itu, maka padukot unukuhu, jatuh, kemudian tembok itu roboh ya, mengenai apa ini, mengenai leher pamata, kemudian ya dia meninggal dunia wa huwa murtadun anil Islam, dia telah murtad, asin lillah wa rasulih ya, maksiat sama Allah dan Rasul, salikun dalika tariqul mu'waj, dia telah menempuh jalan yang mi'waj, jalan yang berbelok-belok, yang tidak lurus, allati ada, yang mengakibatkan itu fin nihayah, akhirnya ila syaqa wal khusran, kerugian yang abadi. Nah, itulah firman Allah yang mengakhiri kisah ini berbunyi, wa may yusyakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ya. Wa may yusyakikir rasul, siapa orang yang durhaka sama Rasul, mimba di mata bayyana lahul huda, padahal Nabi Muhammad sudah nerangin mana yang baik, mana yang buruk, malah dia mengikuti ghaira sabilil mukminin, dia bukan mengikuti petunjuk Nabi, tetapi mengikuti jalan yang bukan orang beriman, maka orang itu nuwallihi matawalla ya. Kata Allah, nuwallihi matawalla wa nusli jahannam. Apa nuwallihi matawalla? Aku akan ganjar, akan balas sesuai dengan perbuatannya, dan Allah Ta'ala ya memasukkannya ke dalam neraka. Wasaat masyira, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini al-ayah. Jadi akhir daripada ayat ini kata Tuan Musonif, walaupun sababnya khusus, apa itu tadi, kisahnya Tu'mah bin Ubairik, zalikal munafiqul ladzi lahiqa bil musyrikin ya, orang munafik yang akhir kehidupannya mereka itu lebih condong kepada musyrik, kan lari ke Mekah, kan waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik. Wartadda anil Islam, berarti murtad. Lakinnaha, walaupun itu ayat khusus untuk Ubairik, namun hukumnya tuh, jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, walaupun sababnya khusus namun umumnya berlaku sepanjang masa ya, yaitu amah tasmulu kullamanin haropa, meliputi umumnya orang yang telah ya menyimpang dari petunjuk Allah, khalafa amra rasul ya, menyalahi perintah Rasul, fima ja'a bihi an rabbih, padahal perintah Nabi itu datang dari Allah. Dia lebih memilih salaka tariqan multawiyan, dia lebih memilih jalan yang berbelok-belok, bukan jalannya orang mukmin. Wa taba'a minhajan ghaira manajihim, mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Fasara fi hizbid dalal, dia termasuk ya yang mengikuti jamaah yang sesat, yaitu tadi orang musyrik tadi yang di Mekah. Maka balasannya itu adalah tidak lain istahaqqal khuluda fi nari jahannam, mereka itu pantas ya masuk kekal di neraka jahanam. Li'annahu asaral paniyata 'alal baqiyah, karena orang seperti ini lebih memilih tuh kehidupan yang fana daripada kehidupan yang kekal. Wa radiya ayyakuna fi hizbi syaitan, dia senang ya di dalam jamaahnya setan. Wa ayasiru bi qiyadatihi wa tahta liwaihi, jalannya dengan ya mengikuti setan dan di bawah bendera setan. Sementara yatruku hizbar rahman, dia meninggalkan ya jamaahnya Allah, allazi amara Allah azza wa jalla bisulukihi wal intam, di mana Allah perintah untuk mengikuti jalan Allah, tapi dia lebih memilih jalan setan.
Wa qad akhadhal ulama min hadhil ayatil karimah hujjatal ijma'. Nih ulama usul fikih ngambil ayat ini dijadikan dalil untuk ijma'. Jadi kan kita ini punya sumber dalil, ada dalil dari Quran, ada hadis, ada ijma'. Mana dalil ijma' ini? Ini dalil ijma' nih. Dalil yang menguatkan ijma' itu adalah salah satu sumber hukum. Tadi kan ayat mengatakan ini, fama ajma'ati alihil ummah Muhammadiyah, apa yang disepakati oleh ummah Muhammadiyah itulah yang benar, yang disepakati. Fa innahu aslun min usul syariah, ini menjadi salah satu sumber, ya, yajibul amal bihi, yang wajib diamalkan. Wal kukub indahu bihukmillah, karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan ijma' itu adalah sebagai dalil. Nah ini berdasarkan ayat yang disebut dalam ayatnya apa itu? Tadi ayat mengatakan wayat tabi ya tadi wa may yusyakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wayat tabi wa yara sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa kita harus mengikuti ijma' ulama gitu. Apa yang diijma'kan oleh ulama itulah yang kita ikuti, jangan kita mengikuti yang bukan disepakati oleh ulama. Ini saz. Nah, kita mengikuti yang diijma'kan oleh ulama, jangan mengikuti pendapat yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Nah inilah akhir kisah daripada orang munafik yang telah mencuri. Kemudian hukuman asyraka billah, ayat berikutnya hukum orang yang menyekuti Allah, apa hukumnya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Kesempatan ya. Iya. Untuk bertobat. Iya. Ya. Ya. Bagaimana kita menghadap orang munafik? Kan kalau lain Rasulullah gitu. Kalau Rasulullah kan ya diberikan petunjuk oleh Allah sehingga tahu gitu ini munafik ini ya. Jadi kita walaupun tahu dia munafik nggak bisa. Jadi kita sebagai hakim ya, sebagai hakim ya, atau kalau bukan hakim kita bermuamalah kepada mereka, maka yang kita lihat zahir gitu ya, zahir ya. Adapun yang batin, nah itu Allah Ta'ala ya. Jadi Allah Ta'ala yang nanti akan menghukum mereka. Jadi kita ini bagaimana sikap kita. Ada orang yang mengaku Islam tapi perilakunya bukan Islam ya. Ya itu ya apa tuh, jadi ya udah kan kita ngelihat yang zahir aja ya. Yang zahir aja. Kalau Nabi kan Allah kasih tahu dia munafik tuh kayak gitu. Ya, jadi tetap perilakunya kita ngelihat yang zahir. Apa itu zahirnya? Islam. Zahirnya dia Islam. Nah, baik. Jadi kan beda antara munafik dengan orang kafir itu. Apa artinya beda? Seandainya nih orang munafik meninggal dunia gitulah ya. Ya tetap kita sholatin gitu maksudnya, kita sholatin kita. Itu maksudnya ya. Kalau orang kafir kan nggak boleh sholatin, nggak boleh dikuburin di daerah itu. Nah, itu kan begitu. Seandainya dia meninggal dunia umpamanya gitu. Nah, kemudian ada anaknya gitu. Dapat warisan gitu. Itu. Tapi kalau orang kafir kan enggak. Itu maksudnya.
ya tetap ya, kita anggap dia itu sebagai saudara kita. Itu baik. Nah, mari sama-sama kita akhiri ya pengajian kita ini sebelum baca zikir tauhid dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah bikin kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.